Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024, bab 3219. Cari tahu dulu. Bab 8396 sampai bab 8400. Penilaian Skyline senilai 5 miliar dolar jauh melampaui nilai pasar sebenarnya. Meski Steve memberi batas waktu 3 tahun untuk mendapatkan itu semua, setidaknya tidak ada taruhan kinerja. Dengan kata lain, selama pemegang saham Skyline menandatangani, uang pasti akan tersedia. Saat ini, hal terakhir yang tidak boleh Anda tandatangani adalah perjanjian perjudian. Situasi dunia berubah secepat kilat. Anda mungkin berpikir hari ini bahwa industri Anda akan menjadi hotspot dalam 3 tahun ke depan. Namun besok seluruh industri mungkin akan menjadi hotspot benar-benar hancur. Dalam hal ini, tidak ada yang berani bertaruh bahwa kinerja di masa depan akan terus meningkat. Oleh karena itu, Carol segera mengetahui jawabannya. Namun, dia masih berharap untuk memperjuangkan kepentingan yang lebih besar. Bagaimanapun, dia menghadapi orang kedua di keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild sekaya negara, dengan 5 miliar dan 6 miliar seperti 50.000 dan 60.000 di mata masyarakat kelas menengah biasa. Wajar jika mengeluarkan lebih banyak uang saat menemukan sesuatu yang Anda sukai. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Steve, "Tuan Rothschild, persyaratan proposal Anda dapat kami terima. Tetapi penilaian perusahaan sedikit lebih rendah dari ekspektasi kami. Kami berharap Skylines penilaiannya telah ditingkatkan menjadi 6 miliar. Jika Anda menerimanya, kita bisa menandatangani kontrak kapan saja." Steve tidak dimanfaatkan. Dia tersenyum tenang dan berkata, "Penawaran ini dibuat berdasarkan minat pribadi saya pada industri satelit penginderaan jauh. Jika saya menganalisis nilai aktual dan ruang pengembangan Skyline berdasarkan pasar yang rasional, maka saya menang. Saya tidak datang ke sini sama sekali. Jadi harga ini adalah harga batas yang bisa saya berikan. Saya jamin tidak akan ada ruang untuk kenaikan harga. Adapun apakah ada ruang untuk penurunan, saya tidak bisa menjamin Anda." Sikap Steve sontak membuat Carol dilema. Dia tidak tahu apakah Steve mengatakan yang sebenarnya atau dia sengaja berbohong untuk menipu dirinya sendiri. Audio milik Software Yang terpenting Channel. sekarang adalah mencari tahu apakah Steve bertekad memenangkan Skyline karena alasan tertentu. Jika ya, maka dia akan mempertahankan 6 miliar dolar itu dan menolak untuk melepaskannya. Tidak peduli bagaimana dia menjelaskan pada dirinya sendiri, dia pasti akan menang pada akhirnya. Namun jika tidak, maka ia bisa kehilangan kesempatan sekali seumur hidup karena kutipan 6 miliar tersebut. Melihat keraguan-raguan Carl, Steve mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan tenang, "Sepertinya 3 hari terlalu lama bagimu. Ayo lakukan ini. Saya beri waktu 3 menit untuk memikirkannya. Selama kamu menjawab ya, 2,5 miliar uang tunai akan tersedia dalam waktu 10 menit. Jika Anda mengatakan tidak,
atau mengatakan apapun yang tidak ada hubungannya dengannya, saya akan segera menghentikan akuisisi dan kembali ke New York. Carl sangat gugup hingga dia hampir berkeringat dingin. Perasaan ini seperti memainkan permainan kuis. Setelah menjawab pertanyaan terakhir, dia mengumpulkan bonus dalam jumlah besar, lebih banyak bonus. Tetapi begitu Anda kalah, semua bonus sebelumnya akan dihapus. Dan jika Anda menyerah pada pertanyaan terakhir, akumulasi bonus akan aman tanpa risiko lebih lanjut. 2 menit berlalu dengan cepat, dan Steve mengingatkan, ini menit terakhir. Jika saya masih belum bisa mengambil keputusan, saya akan kembali dalam 1 menit. Carl memandang Steve, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengambil keputusan dan berseru, "Ya, saya memilihnya." Setelah mengatakan itu, dia langsung menghela nafas lega. Steve mengangguk dan berkata, "Beri saya informasi bank dari semua pemegang saham Anda. 25 miliar dolar AS setara dengan saham setiap orang. Semua akan dibayarkan ke rekening dalam waktu 10 menit. Carl berseru, "Tuan Steve, bukan? Tidakkah Anda perlu menandatangani perjanjian kerangka kerja dan kemudian menunggu audit sebelum membayar?" Proses akuisisi normal sangat rumit. Untuk Audio memastikan milik Sober bahwa Channel. perusahaan yang diakuisisi tidak memiliki ladang ranjau tersembunyi, pihak pengakuisisi harus menyewa tim audit profesional untuk melakukan pekerjaan audit yang ketat. Hanya setelah memastikan semuanya baik-baik saja barulah proses pembayaran dimulai. Namun, pendekatan Steve mengejutkannya. Belum lagi auditnya, terlalu kekanak-kanakan jika hanya membayar 2,5 miliar dolar tanpa menandatangani perjanjian kerangka kerja. Melihat keterkejutan Carl, Steve berkata dengan tenang, "Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menipu uang keluarga Rothschild. Karena Anda telah menyetujui tawaran saya, cepat atau lambat saya akan tetap mendapatkan uang itu. Anda memberikannya cepat atau lambat. Jika ada masalah dalam audit, saya punya banyak cara untuk membuat Anda mengeluarkan uang dengan bunga." Carl langsung mengerti. Bagi keluarga Rothschild, mereka tidak perlu khawatir ada orang yang gagal membayar uang yang mereka berikan. Di Amerika Serikat, jika seseorang berani gagal bayar pada rekening keluarga Rothschild, pihak lain pasti akan membayar mahal. Sekalipun Steve memberikan uangnya terlebih dahulu, dia tidak akan pernah berani menghalanginya dalam proses akuisisi selanjutnya. Apalagi mengambil uang itu dan tidak melakukan apapun. Jadi, dia segera berkata dengan penuh semangat dan rasa terima kasih, "Tuan Rothschild sangat mempercayai kami, dan kami pasti akan memenuhi harapan Anda." Steve mengangguk dan berkata, "Setelah uang tiba, saya akan memberi Anda alamat antarmuka. Anda harus membuka izin perayapan untuk semua data di Audio database milik Anda Sober ke antarmuka ini dalam waktu sesingkat mungkin. Docking data seperti docking listrik, antarmukanya seperti soket di rumah. Setelah antarmuka dibuat, perangkat lain dapat memperoleh daya atau data melalui antarmuka tersebut. Model I,
model AI Anda dapat terus mengambil data dari database Skyline. Carol tentu saja tidak punya alasan untuk menolak permintaan Steve. Dia berkata tanpa ragu-ragu, "Tuan Rothschild, yakinlah bahwa kami dapat membagikan semua data kami melalui antarmuka kapan saja." Steve tersenyum dan berkata, "Bagus sekali. Saya suka berbisnis dengan orang-orang seperti Anda." Setelah antarmuka data dibuka, informasi orbit satelit Anda juga akan disinkronkan. Nanti, orang-orang saya akan memberitahu Anda apa yang akan menjadi fokus satelit Anda. Lakukan saja. Carol mengangguk dan berkata cepat, "Baiklah, Tuan Rothschild, semuanya sesuai perintah Anda." 1 jam kemudian, seluruh pemegang saham Skyline menerima bagiannya dari hasil akuisisi. Setelah $2,5 miliar dibayarkan, Steve bahkan tidak mau membuang waktu untuk menandatangani kontrak. Dia segera menelepon Ye Chen dan melaporkan kepada Ye Chen, "Tuan Ye, akuisisi Skyline pada dasarnya telah selesai dan dapat dimulai. Hubungkan ke database dan mulai mengambil data." Ye Chen sangat gembira. Awalnya, sebuah perusahaan Amerika yang dia, sebagai orang Cina, tidak dapat beli, diambil alih sepenuhnya oleh Steve hanya dalam beberapa jam. Efisiensi ini sungguh luar biasa. Setelah Skyline sudah didapat, langkah selanjutnya adalah melihat Audio bagaimana milik menggabungkan Software model Channel. AI dengan data Skyline untuk memaksimalkan efektivitasnya. Jadi, Ye Chen mengajak Lin Wanner bertemu dengan Lang Hongjun dan Li Yalin untuk berdiskusi. Lang Hongjun mahir dalam teknologi dan berkata kepada semua orang, "Data di database Cakrawala sudah sangat besar. Akan memakan waktu lama bagi kita untuk menangkap data sebesar itu melalui antarmuka. Jadi saya sarankan kita memilih cakupan regional terlebih dahulu. Biarkan AI terlebih dahulu menangkap citra satelit area ini dari database Cakrawala. Lalu gunakan AI untuk meningkatkan kualitas gambar. Dengan cara ini, daya komputasi akan terkonsentrasi pada area tertentu, dan hasilnya akan lebih cepat." Li Yalin berkata, "Dalam hal ini, mari kita mulai dengan Lagos, Nigeria. Pertama, dapatkan data gambar dari beberapa perusahaan eksplorasi minyak di dekat Lagos dan biarkan AI menganalisisnya untuk mengetahui di mana tindakan keras akan dilakukan di Nigeria. Di mana stasiunnya? Mari kita cari dulu." Bersambung.